Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta tabula pot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabula pot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan alat yang biasa saya gunakan untuk mengetahui kondisi media tanam yang ada di tabula pot, khususnya saat memasuki musim penghujan. Jadi biasanya untuk bisa mempertahankan dari buah-buah yang bermunculan di musim hujan, saya selalu menggunakan alat tersebut untuk memantau kondisi dari media tanam kita agar harapannya mampu menjadikan calon buah yang cukup lebat bisa sampai kita panen. Jadi kebetulan di depan ini ada tanaman jeruk yang buahnya cukup lebat, dan kemarin juga sudah sempat kita tunjukkan ke teman-teman. Ini ada jeruk primong, dan yang di sebelah sana ada jeruk pamelo merah ataupun red pamelo. Dan yang satunya yang akan saya tunjukkan lagi adalah jeruk untuk jenisnya keprok Brasil. Jadi dari beberapa tanaman khususnya jeruk ini pernah saya informasikan bahwasanya untuk tanaman jeruk, kalau menurut saya tidak menyukai air secara berlebihan. Buktinya ini, jadi ketika sudah memasuki musim penghujan dan media tanam kita tidak terlalu poros, maka biasanya akan terjadi genangan ataupun media tanamnya akan menjadi lembab, sehingga ketika penyerapan air oleh akar tidak bisa maksimal, maka yang terjadi adalah tanaman kita biasanya akan mudah terserang penyakit, ataupun kadang terjadi semacam busuk akar sehingga membuat daun-daun yang ada pada berguguran ataupun rantingnya biasanya akan menjadi kering atau menguning dan kemudian menjadi kering, dan ketika ada calon buah biasanya calon buah tersebut akan mudah rontok. Jadi untuk itu kita harus selalu mengecek kondisi dari media tanam kita agar media tanam kita selalu dalam kondisi bagus, sehingga bisa membuat tanaman kita bisa tumbuh dengan subur dan bisa berbuah lebat seperti yang kita harapkan. Adapun alat yang biasa kita gunakan untuk mengetahui kondisi dari media tanam kita yaitu berupa pH meter digital seperti ini, yang memiliki 4 fungsi sekaligus. Jadi yang pertama untuk mengetahui intensitas pencahayaan, kemudian yang kedua untuk mengetahui tingkat kelembapan dari media tanam yang ada dan juga pH tanah, dan yang terakhir untuk mengetahui suhu ataupun temperatur dari kondisi setempat. Alat ini tentu saja akan sangat berguna terutama ketika sudah memasuki musim penghujan, dikarenakan kita akan bisa mengontrol
ataupun mengetahui secara pasti baik itu kondisi pH ataupun tingkat keasaman tanah atau median tanamnya maupun tingkat kelembabannya. Baiklah, akan coba kita cek untuk media tanam yang ada di depan kita dengan menggunakan alat ini. Jadi sebelumnya kita lepas dulu untuk pelindung sensornya ini agar alat bisa bekerja dengan baik. Tanaman akan bisa tumbuh dengan baik jika berada pada pH normal. Jadi kurang lebih sekitar 6 sampai 7,5 lah. Ini akan bisa berkembang ataupun tumbuh dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini akan coba kita cek sekaligus akan coba kita aplikasikan alat ini ke media tanam kita. Mungkin untuk yang pertama akan kita coba aplikasikan ke tanaman jeruk keprok Basil ini, karena ini kondisinya sudah sedikit mengkhawatirkan. Jadi daunnya sudah pada rontok, tidak seperti kondisi sebelumnya. Jadi kondisi sebelumnya daunnya lumayan bagus. Mungkin coba kita perlihatkan dulu. Jadi kondisi sebelumnya seperti ini. Walaupun buahnya tidak begitu banyak, akan tetapi tanamannya cukup subur. Lain halnya dengan kondisi saat ini daunnya istilah Jawanya meranggas. Ya, walaupun buahnya cukup banyak, akan tetapi ketika tidak ada daun, maka suplai nutrisi ke buah tentu saja akan berkurang, karena istilahnya dapur yang untuk memasak dan menyalurkan makanan ke buah sangat terbatas. Untuk itu akan coba kita cek media tanamnya seperti apa. Jadi kalau kita sudah terbiasa tentu saja akan mengetahui kondisi dari media tanam seperti ini, akan tetapi hanya berupa perkiraan. Jadi kemungkinan kalau seperti ini, yang pertama kelembapannya tinggi, kemudian yang kedua kemungkinan pH tanahnya turun ataupun rendah, dan bisa juga kedua-duanya. Jadi untuk lebih meyakinkan ataupun lebih tahu secara pasti, kita biasanya menggunakan alat seperti ini agar istilahnya diagnosanya tidak salah. Yang pertama akan coba kita ukur untuk kelembaban media tanamnya. Di sini menunjukkan kelembaban media tanamnya sangat tinggi, sehingga menyebabkan tanaman kita pertumbuhannya kurang bagus ketika penyerapan air oleh akarnya tidak sempurna. Kemudian untuk intensitas pencahayaan dan juga temperatur, walaupun ada pengaruhnya, akan tetapi biasanya kita abaikan. Kemudian untuk mengecek tingkat keasaman tanahnya, kita akan coba mengalihkan ke mode ukur pH tanah dengan cara menggeser tombol yang ada di belakang ini. Maka
di layar akan menunjukkan fungsi yang berbeda, yaitu intensitas pencahayaan dan juga tingkat keasaman. Akan coba kita cek untuk pH tanahnya seperti apa. Untuk mengetahui nilai dari pH tanah yang ada di media tanam ini, kita perlu menunggu alat ini sampai angkanya ini berhenti, jadi tidak ada penurunan lagi, baru kita baca untuk tingkat keasaman tanahnya. Dan ketika angka tersebut sudah berhenti, maka angka itulah yang akan menunjukkan kondisi dari tingkat keasaman media tanam kita. Dan di sini menunjukkan angka 6. Walaupun untuk angka 6 ini bisa dikatakan normal, akan tetapi alangkah baiknya ketika kita tambahkan lagi sedikit kapur dolomit agar pH tanahnya paling tidak bisa mencapai 6,5, agar pertumbuhannya lebih bagus lagi daripada ketika pH tanah kita menunjukkan angka 6. Coba kita geser ke sebelah sini. Kebetulan yang di sini juga sama, ini menunjukkan angka 6. Jadi rata-rata di media ini pH-nya menunjukkan angka 6. Berarti yang dominan berpengaruh terhadap tanaman ini adalah kelembaban dari media tanam ini. Namun tidak ada salahnya ketika kita mencoba menambahkan kapur dolomit agar pH-nya sedikit naik sehingga mencapai pH yang normal. Walaupun di pH 6 tanaman ini masih bisa tumbuh, akan tetapi ketika pH-nya kita tingkatkan lagi, kemungkinan besar tanaman ini akan bisa tumbuh secara lebih baik lagi. Sedangkan ketika media tanam kita terlalu lembab seperti ini, langkah yang biasa kita lakukan yaitu dengan cara kita campurkan sekam mentah dan juga sekam bakar, kemudian kita aduk. Namun ketika kita tidak punya sekam bakar dan sekam mentah, ada baiknya tanaman ini ataupun media tanam ini jangan sampai terkena air hujan secara berlebihan. Mungkin bisa kita tempatkan di tempat yang terlindung dari guyuran hujan. Kemudian ketika siang seperti ini, tanaman ini kita keluarkan lagi ataupun kita tempatkan lagi di tempat yang intensitas pencahayaannya bagus, agar media tanamnya
cepat pulih ataupun tidak lembab kembali. Sehingga harapannya ketika media tanam kita terjaga, akan mendukung pertumbuhan ataupun perkembangan dari tanaman ini, sehingga ketika tanaman kita sudah berbuah lebat seperti ini bisa kita pertahankan agar tidak banyak yang rontok ataupun bisa bertahan sampai kita panen. Jadi yang biasa saya lakukan adalah seperti itu, khususnya untuk musim penghujan seperti saat ini. Karena kalau kita biarkan, dikhawatirkan akan seperti tanaman saya yang satu ini. Jadi daunnya habis, walaupun buahnya lebat, daunnya habis, sehingga ketika daun habis, buah yang ada tidak bisa bertahan dan akan mudah rontok. Berhubung pH tanahnya tadi berada di angka 6, kita bisa menambahkan kapur dolomit. Untuk takarannya, kalau saya biasanya daripada ribet harus menghitung, kita kasih secara bertahap. Jadi sedikit demi sedikit kita taburkan. Setelah kita tabur, coba kita aduk. Kemudian di hari berikutnya coba kita cek lagi untuk pH tanahnya. Ketika sudah naik, paling tidak menunjukkan angka 6,5, maka sudah tidak kita taburkan lagi. Jadi kurang lebih seperti itulah langkah-langkah yang biasa kita lakukan untuk dapat mempertahankan dari buah-buah yang ada agar bisa sampai panen. Kemudian ketika ada ranting yang kering seperti ini, ada baiknya kita potong. Karena biasanya di ranting yang seperti ini ada jamur maupun hama yang akan menularkan ke ranting yang masih sehat. Biasanya diawali dari ujung, kemudian akan merembet terus sampai ke pangkal dari batang tersebut. Jadi ada baiknya ketika tanaman kita kelihatan kering seperti ini, kita putus agar tidak menular ke cabang yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, khususnya untuk bisa mempertahankan ataupun mengecek media tanam kita agar tetap dalam kondisi bagus, terutama di musim hujan seperti ini, dengan harapan ketika tanaman kita sedang berbuah, maka buah tersebut harapannya bisa kita
pertahankan sampai buah tersebut kita panen. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.